Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuli Andriani SPD. Saya adalah guru mata pelajaran IPA di SMP Negeri 2 Pasirwangi, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Sekaligus sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 Prodi Pendidikan IPA di LPTK Universitas Negeri Surabaya dengan nomor peserta PPG 201030305725 dan NIM PPG saya 2200109392309745. Pada hari ini, tanggal 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran sebagai salah satu penilaian uji kompetensi kinerja atau UKIN dengan materi tekanan hidrostatis dan model pembelajaran problem based learning. Untuk itu, saya memohon kepada Bapak Ibu penguji UKIN untuk memberikan masukan dan bimbingannya. Berikut video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa baik. Alhamdulillah semuanya sehat-sehat ya. Nah, sekarang Ibu akan melanjutkan pembelajaran ya yang masih bab kemarin, yaitu tentang apa Bapak-bapak? Tekanan. Ya, tentang bab tekanan ya. Nah, sekarang sebelum kita belajar, coba cek dulu kebersihan kelasnya. Bersih atau tidak? Bersih. Ya, kolong bangkunya ada sampah atau tidak? Tidak. Baik ya, jadi kalian sudah siap nih untuk melakukan pembelajaran hari ini. Oke, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya. Silakan Rapli sebagai ketua kelas untuk memimpin doa. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa di dalam hati mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nah, sekarang Ibu mau ngecek dulu kehadiran ya. Ada yang tidak hadir hari ini? Tidak. Tapi semuanya hadir ya. Alhamdulillah semuanya pada sehat ya. Oke, kita lanjut ya. Ibu bahas dulu pembelajaran yang kemarin nih tentang tekanan zat padat. Ada gambar apa di sini? Paku. Ada berapa pakunya? 2. Apa perbedaan kedua paku ini? Ujung paku. Betul, ujung. Paku. Ujung paku yang A bagaimana? Tumpuk. Kalau yang B? Kunci. Kalau misalnya mau Ibu pakukan ke balok kayu atau Ibu pakai palu nih ke balok kayu, mana yang lebih dalam akan menghujam balok kayu? Yang mana? Paku. Karena ujungnya apa? Kunci. Nih, coba. Masih ada yang ingat gak sih apa yang dimaksud dengan tekanan? Saya. Ya, silakan Lindy. Tekanan adalah penyebaran gaya pada luas suatu permukaan. Betul ya. Lindy masih ingat, semuanya juga masih ingat ya tentang definisi dari tekanan. Nah, sekarang apa saja sih faktor yang mempengaruhi tekanan? Ada yang bisa? Saya Bu. Ya, Rapli. Faktor yang mempengaruhi tekanan adalah gaya dan luas. Betul ya. Yang mempengaruhi tekanan adalah gaya dan Luas. Hanya tadi paku B itu bisa menghujam lebih dalam karena luasnya lebih sempit ya atau lebih kecil ya. Nah, sayang ini, apa aja cair ini memiliki tekanan? Memiliki. Disebut apa kemarin? Ibu kan disuruh baca, kalian tekanan apa? Tekanan hidrostatis. So, tekanan hidrostatis. Nah, sekarang ini ada sebuah video ya. Ada sebuah video, coba kalian perhatikan video ini ya. Tentang apa ya? Perhatikan ya. Nah, kenal jalan ini? Pasti kalian pernah ke sini ya. Kita bendungan apa namanya? Semua. Iya, betul, kamu ini bendungan Cokro. Ya. Nah, kalian tadi lihat apa di video tadi? Ada apa di sana? Bendungan. Isinya
apa bendungan teh? Airnya sedikit banyak? Nah, nanti kalian akan tahu nih kenapa harus ada bendungan ya, dan apa fungsi dari bendungan dan apa hubungannya dengan tekanan hidrostatis. Nah, ini ada video satu lagi, coba. Ini yang pernah viral ya, coba lihat. Ini video viral ini tentang bendungan di mana ini kan kemarin kan? Di mana? Di Bunggulang, betul. Di Bunggulang pernah ada kasus katanya ada bendungan yang jebol ya, sehingga ada video ini. Jadi di judulnya juga ada tulisan PLTA Garut jebol. Nah, apakah betul? Nah, yang kemarin di Bunggulang itu, nah kita cek kebenarannya dulu ya. Nih, Ibu punya beritanya. Apakah betul bendungannya ini? Apakah yang ini? Apakah bendungan atau apa yang jebolnya? Ya, coba kita baca sama-sama tentang beritanya. Ya. Nah, di sini cek fakta. Beredar video bendungan di Garut jebol. Kita simak katanya faktanya. Kata itu Usep nih, katanya jebolnya Pilka itu ternyata bukan bendungan, tetapi apa? Pipa air. Ya, jadi yang kemarin itu ternyata bendungannya aman-aman saja. Yang jebolnya adalah pipa air. Nah, sekarang Ibu mau tanya, mungkinkah bendungan itu jebol? Nah, mau tahu tidak apakah bendungan itu bisa jebol? Mau. Nah, kita akan cari tahu apakah bendungan yang kuat itu bisa jebol, dan kalau iya itu kenapa ya? Nah, apa juga hubungannya dengan tekanan hidrostatis? Semangat untuk mencari tahu tentang hal ini? Semangat! Nah, supaya lebih semangat lagi, kita tepuk dulu IPA ya. Silakan, 1, 2, 3. IPA asik. Tepuk tangan kita semua. Oke, lanjut ya. Di sini ada 7 tujuan pembelajaran ya. Yang nomor 1 nih, melalui kegiatan praktikum, menonton video dan kegiatan literasi, peserta didik dapat menjelaskan konsep tekanan hidrostatis pada zat cair dengan cepat ya. Yang kedua, 3, 4, 5, dan 6 dan 7 nanti kalian baca. Ini adalah tujuan yang akan kita capai hari ini ya. Kalian berhasil dalam pembelajaran ini kalau tujuan ini tercapai ya. Nanti diukur dengan apa, Bu? Diukur dengan beberapa jenis penilaian. Nanti Ibu jelaskan ya. Oke. Nah, ini adalah kompetensi yang harus kalian capai ya. Ini adalah kompetensi dasar di bab ini. Jadi menjelaskan tekanan zat dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk tekanan darah, osmosis, dan kapilaritas dari ikan angkut pada tumbuhan ya. Ini adalah kompetensi dasar untuk bab keseluruhan. Nah, untuk hari ini kompetensi kita adalah sampai menjelaskan tekanan zat dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, itu yang harus kalian capai hari ini. Kalian harus semangat untuk mencapai kompetensi ini ya. Karena ini adalah ilmu untuk kita semua ya. Nah, karena tekanan itu sebetulnya ada di sekitar kita ya. Ini adalah penilaian yang akan Ibu gunakan untuk mencapai atau mengukur kompetensi yang kalian capai ya. Yang pertama, penilaian sikap. Jadi Ibu menilai sikap kalian ya, nilai disiplin, tanggung jawab, kemandirian, dan kerjasama ya. Nanti asesmennya seperti sebelumnya. Jadi Ibu sudah share di WA Group, kalian menilai teman kalian ya. Lalu yang kedua, penilaian kinerja. Selama kalian praktikum nanti Ibu nilai ya, ada penilaian kinerjanya ya. Lalu yang ketiga, penilaian keaktifan pada saat berdiskusi di kelompoknya, juga pada saat berdiskusi pada saat presentasi. Yang terakhir, penilaian pengetahuan ya. Nanti ada pretest untuk mengukur kemampuan awal kalian, dan ada post test ya. Paham? Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Oke, lanjut ya. Nah, ini adalah garis besar langkah pembelajaran. Hari ini kita akan mencari tahu dulu apa sih tekanan hidrostatis ya. Kemarin kan baru tekanan zat padat. Nah, kalau tekanan hidrostatis kayak gimana? Kalian akan menjelaskannya lewat apa? Kegiatan praktikum ya. Ada 2 kegiatan praktikum manual seperti
simulasi virtual. Setelah itu nanti kalian harus bisa menghubungkan penerapan tekanan hidrostatis dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini masalahnya dulu yang ibu ambil adalah tentang jebolnya bendungan. Nanti kalian di akhir harus bisa mendesain gambar bendungan yang kuat, itu ya, kira-kira garis besar langkah pembelajaran hari ini ya. Sekarang kita kuis dulu ya. Ibu sudah kirim linknya di kalian, coba dibuka linknya, silakan dibuka linknya, coba. Oke, ini sudah ada yang masuk berapa? Silakan dimasuk dulu ya, nanti baru ibu akan mulai kalau sudah masuk semuanya. Silakan. Nah, kalian masuk udah semuanya? Sudah. Coba masuk ya. Udah. Baru 13 ya. Ini kan semuanya ada 22. Coba semuanya dulu masuk. Ini belum ibu mulai ya. Jadi belum ada soalnya nih ya. Oke, kita ibu mulai ya. Silakan kerjakan. Oke, Yasa, Rahma, Ustaz, silakan. Oke, Nafisa, memimpin. Oke, selesai ya? Sudah selesai nih semuanya. Oke, akhiri ya. Oke, ini yang pertama Rafli betul 2, Isma betul 2, Nafisa betul 1 ya. Oke, tidak apa-apa ya kalau tadi kan itu hanya untuk pengetahuan awal kalian saja ya. Jadi kalian cek, kemarin kan ibu suruh baca-baca. Nah, apakah kalian itu sudah ada belum di kepalanya teh pengetahuan tentang tekanan dan cair ya? Nanti yang proses kalian itu harus lebih bagus lagi ya. Oke, terima kasih. Nah, sekarang kita ke orientasi masalah ya. Nih. Ini gambar apa? Bendungan. Ini sebelum jebol. Sesudah. Apa coba perbedaan kalian? Yang satu kalau setelah jebol airnya pada kemana? Mengalir ke arah sungai ya. Jadi kalau kata Sundanya mah jadi ngalemeret ya. Jadi kemana-mana. Coba kalian bayangkan, kalau di sekitarnya itu ada rumah penduduk, akan kebanjiran nggak? Kebanjiran. Ya. Nah, apakah ada Bu kasus kayak gitu? Nih, cek it out ya. Kita akan lihat apakah ada kasus seperti itu. Nih, Ibu punya video ya. Terima kasih atas kepada pagi pemirsa. Tanggul Proyek Nasional Bendungan Melinting di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat kita. Selain akibat buatan air berlebih dari hulu, jebolnya tanggul mengaliri aliran air ini diduga akibat gagal konstruksi. Sejumlah pekerja proyek nasional Bendungan Melinting berlayar meninggalkan alat berat mereka setelah air menjebol tanggul sementara. Baik karena debit air berlebih, hujan lebat di hulu dan konstruksi tanggul yang kurang kuat juga menyebabkan luapan air dengan mudah merusak tanggul. Coba dari video ini, apa katanya tadi penyebab tanggulnya jebol? 1, air yang apa? Tadi teh karena debit air ya, karena hujan katanya kan lebih banyak. Lalu yang kedua karena konstruksinya. Video lagi ya, perhatikan nih. Itu di Garut, hujan deras menyebabkan tanggul anak sungai Cilencang jebol. Akibatnya kawasan perumahan di Kecamatan Karbon Kidul terendam banjir. Hujan yang mengguyur Garut sejak Selasa sore hingga malam mengakibatkan tanggul anak sungai Cilencang yang berada di Kelurahan Jayawaras jebol. Air pun meluap dan membanjiri kawasan perumahan Sejati Asri Karbon Kidul, Garut, Jawa Barat. Nah, apa katanya? Akibat tanggul jebol ini ada apa? Banjir sampai menutup akses jalan ya. Nah, sekarang ini ada berita di Sukabumi, bendungan jebol di Sukabumi, ratusan hektar sawah bisa gagal panen. Ya. Jadi efek dari bendungan jebol itu macam-macam ya, bisa banjir kalau dekat perumahan. Kalau bendungannya untuk mengairi sawah, bisa sawahnya jadi terendam ya. Jadi bisa
gagal panen. Ya, dikasih beritanya. Nah, sekarang coba dari video yang tadi kalian lihat, dari berita tadi yang kalian baca, coba buat pertanyaan. Ya, coba buat pertanyaan apa yang terbesit dalam diri kalian. Ya, sekarang coba buat pertanyaannya. Ibu kasih waktu 2 menit ya, kalian buat pertanyaannya. Selesai? Selesai. Yes. Sekarang siapa yang mau pertanyaan yang pertama? Siapa? Saya, Bu. Ya, silakan Dina. Mengapa tanggul pada bendungan yang telah dibangun dengan kuat dapat jebol? Nah, betul. Nah, Dina katanya pertanyaannya, mengapa ya? Padahal pasti bendungan itu kan dibangun dengan kuat. Kenapa ya bisa jebol? Ya, oleh air kenapa bisa jebol? Nah, itu mengapa? Bagus. Yang kedua siapa? Silakan. Bu. Ya, Del. Bagaimana upaya pencegahan agar tanggul pada bendungan tidak dapat jebol oleh air? Betul. Bagaimana nih upayanya agar bendungannya tidak jebol? Ya. Nah, ini adalah pertanyaan dari Adel ini yang akan kita pecahkan hari ini. Bagaimana sih agar kita dapat membuat bendungan yang kuat? Ya. Nah, nanti kita hubungkan dengan teori tekanan hidrostatis. Oke. Ini kelompoknya sudah sesuai yang kemarin kan? Sudah? Coba kalian buka LKPD-nya. Dibuka LKPD-nya, ya. Dibuka LKPD-nya, ya. Ada? Ada. Kalian buka di dalam LKPD itu halaman pertama itu ada cover, kedua nama. Kalian isi nama kalian dan kelasnya. Lalu buka dulu. Nanti Ibu ini kan buka dulu. Di sana ada kompetensi, ya, dan tujuan pembelajaran yang tadi Ibu sudah terangkan, ya. Bisa kalian yang tadi kelewat, misalnya atau belum baca semuanya bisa dibaca. Lalu buka lagi. Nah, di sana ada gambar orientasi masalah. Pertanyaan yang tadi kalian sudah buat diisikan lagi di LKPD-nya, ya. Sekarang dibuka lagi. Nah, di sana nanti dibuka lagi setelah pertanyaan, buka lagi. Nanti ada praktikum, ya. Nah, di depan ini ada alat-alat praktikum. Nah, itu tidak Ibu kasih tahu alatnya apa. Kalian ambil sesuai kebutuhan kalian. Nah, diambil, nanti kalian isikan, lalu nanti kalian diskusikan, ya, langkah-langkah percobaannya. Sesudah itu nanti buka lagi ada praktikum simulasi, ya, yang akan Ibu sharekan. Ibu sudah sharekan sebetulnya linknya. Kalian nanti praktikum yang ini simulasi virtual. Nah, jadi nanti percobaan ini dulu yang satu isikan sampai data pengamatan, lalu virtual isikan juga data pengamatan. Setelah itu ada pertanyaan analisis, nanti diskusi dengan menggunakan bahan ajar, ya, ada bahan. Oke, ya, nanti kesimpulan lalu kita bikin karya berupa desain bendung. Oke, itu ya, paham ya? Paham. Kita mulai percobaannya ya. Oke ya, kita akan lakukan percobaan sekarang. Tadi Ibu sudah jelaskan apa yang harus kalian isi di LKPD. Di depan ini ada alat bahan. Silakan kalian ambil. Nah, jadi nanti ada 1 atau 2 orang perwakilan ambil. Yang di meja kamu lihat gitu ya. Isi misalnya ada yang tidak terambil atau misalnya salah ambil, ya. Silakan setiap perwakilan untuk mengambil alat dan bahan. Silakan. Ambil ya alat dan bahannya. Alat dan bahannya ambil. Bos, semuanya sudah ya diambil? Sudah. Sekarang kamu isi LKPD-nya. Isi LKPD-nya dari mulai nama, lalu tadi apa? Alat bahan. Boleh pakai spidol, boleh pakai pulpen, boleh ya. Diisi LKPD-nya. Ya. Coba. Nah, isi alat dan bahannya ya. Isi alat dan bahannya. Coba. Alat dan bahannya apa saja?
coba paku. Ya. Oke, sudah alat bahan diisi? Sudah. Sekarang kalian isi juga langkah percobaan. Nah, sekarang ibu akan menilai ya. Awas. Ibu akan melakukan penilaian ya. Lihat, ini ada penilaian. Ibu akan menilai. Jadi coba langkahnya runut atau tidak ya. Alat bahannya tadi sesuai atau tidak. Ibu akan melakukan penilaian selama kalian praktikum ya. Silakan. Dengan selaput. Terus lalu isi Oke, sekarang mulai ya langkahnya. Melubangi dulu, silakan lubangi dulu botolnya, silakan. Tommy, silakan langkah selanjutnya apa? Coba. Lakukan percobaannya ya. Monitor. Ibu sambil nilai. Awas, ibu nilai ya. Yang diam-diam baik. Nah, bagus, kelompoknya kompak ya. Kelompok ini, kompak. Kelompok ini. Ya, lubangnya. Sudah diukur. Bagus. Kita tutup, ngapain lagi sekarang? Ada air. Ada air di luar. Kalian isi di luar. Silakan perwakilannya saja atau ambing-ambingan ya. Kebocoran berarti ulangi ya kalau ada kebocoran. Oke, kelompok Nova udah. Silakan melakukan pengukuran Pak. Udah nggak apa-apa, segitu juga udah. Nggak usah penuh juga nggak apa-apa. Sok, lakukan pengukuran. Titik nolnya di mana? Oh ini belum kedalamannya. Sok isi dulu kedalamannya. Isi dulu kedalamannya. Oke, lubang kedua berapa? 12. Sekarang dibuka satu-satu ya. Nah, titik nolnya di mana? Oke, pinter, bagus. Silakan. Yang lain juga ya. Yang lain juga. Ya, ini masih ngambil airnya. Berapa? Coba, kalau barengan, coba yang satu-satu ya. Sok, mulai. Lihat ya, pacarannya kemana? 2, 1. Oke, sip. Berarti tadi semakin besar ya. Sok. Kedua. Selesai ya percobaan pertama? Selesai. Kalian sudah dapat data hasil percobaan pertama. Sekarang kita ke percobaan kedua menggunakan media lab virtual. Linknya sudah ibu share. Silakan buka lab virtualnya. Silakan dibuka. Sudah? Sudah. Nah sekarang kalian lakukan percobaannya. Jadi yang pertama apa dulu? Roller dan gridnya kamu checklist. Sudah di checklist? Sudah. Sekarang kamu lakukan percobaannya dengan memasukkan alatnya yang pressure meter ini ke bawah ya. Dari mulai kedalaman 1 meter, lalu 2 meter dan 3
tabel 1 meter, yang 1 meter dulu. Boleh 1 meter dulu. Jadi kalau sampai 1 meter dulu, nanti di tabelnya isinya 1 meter dulu. So. KTA itu kilo pas kilometer 121,21. Selesai ya? Selesai. Oke. Sekarang kalian buka bahan ajarnya, lakukan kegiatan literasi. Di bahan ajar, buka bahan ajarnya. Di bahan ajar juga ada artikel ilmiah. Di bahan ajar ada artikel ilmiah yang bisa kalian gunakan untuk membaca analisis data. Bahan ajarnya di WA yang sudah Ibu share ya. Nah, pertanyaan analisisnya diisi, dihubungkan dengan data hasil pengamatan. Silakan diisi analisis datanya. Silakan diisi. Kan air memancar paling jauh Coba tadi lubang yang mana? 4, lubang 4 Jauh kedalaman dengan tekanan relatif. Kedua. Tadi kalau diibaratkan sebagai bendungan, kalau tadi si botol aqua diibaratkan bendungan, coba ya mana? Oke, semakin dalam. Selesai pertanyaan analisisnya? Selesai. Sekarang kalian buka KPD-nya. Bisa apa? Pengrumusan masalah dan jawaban. Kalian buat pemecahan masalahnya. Tadi kan sudah beri pertanyaan di awal. Nah sekarang coba jawab ya dari hasil praktikum kalian dan hasil analisis data kalian. Ya, sok jawab. Pertanyaan pertama tadi apa? Mengapa? Nah, mengapa bendungan bisa jebol? Lalu tadi pertanyaan kedua, bagaimana? Ya, bagaimana agar bendungannya yang besar tidak jebol? paling bawah. Ibu masih menilai penilaian keaktifannya. Pertanyaan menjawab beberapa pertanyaan itu selesai? Selesai. Apa? Membagi diri mau. Dan tadi ibu sudah ngasih kalian sebuah sungai-sungai yang ini bendungan ya. Nah sekarang kamu dari lilin ini kamu buat bendungan ya. Kamu buat bendungan. Kamu nanti pakai air. Nah ini kata keberhasilannya. Kalau tidak bocor si lilinnya berarti kamu benar. Setelah itu desain yang kamu sudah bikin di lilin ini kamu gambar di kartonnya pada bawah. Nah di sini gambar yang besar desain yang kamu bentuk ya. So kira-kira gimana ya agar bisa bendungannya itu tidak bocor ya. Sudah selesai? Sudah. Sekarang kita presentasi ya, mulai dari kelompok pertama. Sekarang kelompok pertama untuk presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil penyelidikan kami dan hasil karya kami. Silakan dimulai dari Marsa. Berdasarkan hasil percobaan pertama, lubang keempat yang menyebabkan air memancar paling jauh karena tekanan airnya besar. Berdasarkan hasil percobaan kedua, semakin dalam zat cair, semakin besar tekanan hidrostatis. Silakan Bapak. Di sini saya akan memperlihatkan hasil desain karya kami, di mana bagian bawahnya lebih tebal daripada bagian dari atas. Dan bahan-bahannya ada batu, besi, dan semen. Oke, bagus ya. Jadi hasil penyelidikannya tadi katanya lubang yang memancar paling jauh itu lubang yang paling bawah ya, lubang 4 itu. Nah dari percobaan kedua tadi yang pressure meter itu ternyata tekanannya paling besar ya di bagian paling dalam ya. Itu ada desainnya. Nah sekarang setiap kelompok silakan memberikan pertanyaan
atau tanggapannya? Silakan dimulai dari kelompok mana dulu? Silakan. Siapa dulu? Kelompok 2 dulu. Sok. Kelompok kami menambahkan pasir untuk bendungan. Bagaimana menurut kalian? Silakan kelompok ini dijawab. Oh iya, nanti kami akan menambahkannya. Ya, jadi selain batu, semen dan ini harus ada pasir. Banyak, betul. Sekarang selanjutnya kelompok 3. Sok, silakan siapa? Sok. Silakan kelompok 3, ada pertanyaan? Kenapa bagian bawah tekanannya besar? Ya, tadi kenapa kanan bawahnya besar? Nah, Karena- ini yang bagus. Sok, Afli. Karena misalnya kita ibaratkan dus yang ditumpuk, maka bagian bawah dus itu menahan beban paling berat atau tekanannya paling besar. Iya. Pertanyaan selanjutnya? Silakan kelompok 4. Iya, kenapa berada di sini? Bisa kalian seperti apa? Coba perlihatkan ke kelompok ini. Iya. Nah, kelompok itu desainnya seperti itu katanya. Coba kelompok ini begini. Coba kenapa? Gimana perkara kelompok ini? Silakan. Sebetulnya sama saja, bagian bawahnya sama-sama tebal. Iya ya, sama aja ya. Bawahnya sama-sama tebal. Silakan. Ada lagi yang mau menanggapi? Sudah? Silakan tutup. Sekian dari presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah selesai ya tadi presentasinya ya. Nah sekarang Ibu mau tahu nih kesimpulan hasil penyelidikan. Nih siapa yang mau memberikan kesimpulan hasil penyelidikan? Ya ini silakan. Kesimpulan hasil penyelidikan adalah semakin dalam zat cair maka tekanan hidrostatisnya semakin besar. Iya betul ya. Jadi semakin dalam zat cair tekanan hidrostatisnya semakin besar. Oke, sekarang ada lagi kesimpulan yang lain? Oke, silakan Intan. Bendungan harus dibangun dengan memperhatikan desain di mana bagian bawah bendungan dibuat lebih tebal. Ya, jadi bendungan itu harus dibangun di mana bagian bawahnya harus lebih besar, lebih tebal agar bisa menahan apa? Tekanan hidrostatis. Ya, ini Ibu ke diskusi dan penguatan ya. Jadi ini tekanan hidrostatis adalah tekanan yang diakibatkan oleh gaya yang ada pada zat cair. Tadi kan ini ya bentuknya, ini yang paling kuat, lalu yang sebelah sini, lalu yang sebelah sini ya. Rumus tekanan hidrostatis adalah tekanan dikalikan massa jenis dikalikan gravitasi dan kedalaman. Kedalaman tekanan hidrostatis pada kehidupan sehari-hari. Ini gambar apa? Orang yang sedang apa? Berenang. Kalau kamu perhatikan berenang itu pasti pakai alat pelindung telinga, ya. Kenapa? Karena tekanan hidrostatis itu bisa memecahkan gendang telinga kalau semakin dalam ya. Makanya kalau penyelam pasti pakai pelindung telinga. Bendungan itu bangunan air ya yang dibangun yang berfungsi untuk sebagai penampung air. Ini ada tayangan. Coba kita lihat sebentar aja ya. Indonesia sebagai negara agraris hanya memiliki dua musim, sedangkan Kita lihat ada musim ya, ada anak dan menyebabkan penurunan gagal panen. nah, ini ya. Pemeriksaan tentang permasalahan aktivitas sangat terganggu. Pemerintah hadir menawarkan solusi dalam pembangunan bendungan. Di bendungan itu karena kita hanya punya dua musim. Nah, kalau musim panas kok maka nggak ada air. Nah, makanya pemerintah itu memberikan solusi dengan membuat bendungan. Nah, ini kegagalan bendungan dari hasil artikel ternyata sebagian besar itu disebabkan rembesan. Ya, rembesan itu disebabkan karena tekanan hidrostatis. Ya, di mana semakin besar jumlah rembesan itu berpengaruh semakin tingginya tekanan hidrostatis. Jadi kalau semakin tinggi tekanan hidrostatisnya, maka jumlah rembesannya semakin besar. Makanya di bagian bawah bendungan harus dibuat lebih tebal. Karena yang paling besar tekanan hidrostatisnya di mana? Di bawah. Sudah paham? Sudah. Oke, Ibu mau tahu nih kesimpulan hasil belajar secara keseluruhan. Siapa? Saya Bu. Silakan Dina. Tekanan hidrostatis adalah tekanan yang diakibatkan oleh gaya yang ada pada zat cair terhadap suatu ruas tidak tekan pada kedalaman tertentu.
Rumusnya adalah P sama dengan Rho kali B kali H. Ya, betul. Ada lagi yang mau kasih kesimpulan? Ya, sok, silakan. Faktor yang mempengaruhi tekanan hidrostatis adalah massa jenis gravitasi dan kedalaman. Betul, ya. Bagus, berarti kalian menyimak dari tadi ya. Oke, saat kita akan kasih pembelajaran. Bagaimana pembelajaran hari ini? Senang atau tidak? Senang. Coba ibu berikan satu kewakilan. Kenapa senang? Sok, siapa? Ungkapan kalian. Senangnya kenapa? Bisa apa? Karena bisa apa? Sok Nova, kenapa bisa senang? Cuma karena kita bisa lebih dalam tahu tentang tekanan. Ya, lebih dalam tentang tekanan hidrostatis. Oke, di meja kalian itu ada bahasa refleksi pembelajaran supaya ibu tahu nih senangnya kalian semua kenapa, sedihnya kenapa. Di scan, diisi itu mah hanya sebuah angket survei. Apa sih kesenangan kalian di sini? Ada nggak yang bisa bikin bosen? Kalau misalnya tidak ada, tulis tidak ada ya. So, diisi, udah diisi nanti tinggal dikirim. Selesai semuanya ya? Oke, sekarang kita ke post test. Di sana ada barcode lagi, barcode dan link Google Form-nya. Silakan kalian scan barcode-nya dan kerjakan post test-nya. Ya, silakan. Lubang 3, oke, lebih besar ya. Oke, yang kanan berbanding lurus, yang kedalaman tekanan lurus dengan masih tulis. Oke. Coba yang lain ya. Sok. Sudah selesai ya? Sudah? Sudah. Oke, kita lanjut ya. Dilanjut ya. Sekarang ibu akan memberikan apresiasi pembelajaran bagi kelompok yang paling aktif. Semuanya sudah aktif, tapi ibu menilai dari hasil penilaian diskusi yang paling kompak aktif itu adalah kelompok 1. Tepuk tangan. Nah, kelompok lain juga nilainya bagus-bagus ya. Sekarang ini ada tugas tindak lanjut. Kalian nanti kerjakan ya di rumah. Ada kerjakan tugas pada bahan ajar. Lalu kalian bikin desain kolam renang. Karena di sekitar kita kan banyak kolam renang nih di rumah desainnya ya. Nah, materi selanjutnya nanti hukum Archimedes. Ya, buat peta konsepnya dan juga baca materinya. Oke, sekian materi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.